Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam Sekar pada hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Sekar yang dibawakan oleh saya akan berjudul Haleluya, Tuhanku sungguh hidup. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelumnya. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami, tubuh yang baik ya Tuhan, untuk menikmati hari yang ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai segala aktivitas kami dengan membaca atau mendengarkan suatu renungan yang daripada Engkau. Berkatilah kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat mengerti arti akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa renungan hari ini adalah Haleluya, Tuhanku sungguh hidup. Yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 14 hingga 15. Saya akan bacakan ayat tersebut. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kita kan baru merayakan Paskah. Kira-kira dalam hidup kita ini sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Bagi saya pribadi, saya dibaptis tahun 82. Ya, saya ambil patokan dibaptis. Sampai dengan saat ini, kurang lebih sudah 41 kali saya merayakan Paskah. 41 adalah jumlah yang banyak. Lalu, apa yang saya rasakan? Apa yang Bapak Ibu bisa rasakan setiap kali kita merayakan Paskah? Kita sudah tahu bahwa Paskah itu Yesus bangkit. Bangkit dari kematian dan hidup. Dan hidup itu bukannya hidup sementara, tapi itu hidup untuk selama-lamanya. Dia hidup untuk anugerah bagi kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup untuk kita semuanya. Adalah suatu kasih karunia yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita semuanya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka? Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan dalam ayat yang firman Tuhan yang kita bacakan ini, kita akan menanyakan, Yesus sudah bangkit. Kita juga telah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Lalu, apa atau kehidupan apa yang harus kita lakukan setelah mengalami kebangkitan bersama Tuhan Yesus? Kalau dilihat dari ayat 14, ya, saya dapat menyimpulkan yang pertama adalah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Apa sih artinya hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran berartinya kita dapat bersama-sama menghadapi. Ya, kita bersama-sama menghadap Yesus. Yang berarti kita harus hidup kudus. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus yang kudus, yang maha kudus, maka mau tidak mau kita juga harus hidup kudus. Bagaimana kita dapat berjalan dengan Tuhan Yesus kalau kita hidup tidak kudus? Bukan saja hidup kudus, tapi kita juga hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus hidup berjalan apa yang Tuhan inginkan. Baru kita dapat berjalan. Kalau kita bertolak belakang, ya, berjalan dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat berjalan bersama-sama. Saya ambil contoh, misalnya, saya mau pergi ke Bandung. Ya, Bapak Ibu
saudara sekalian mau pergi ke Semarang. Tujuannya berbeda. Dapatkah kita dapat berjalan bersama-sama? Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti yakin kita hidup di dalam yang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika masih ada dosa atau hidup kita yang tidak benar, mari buang dosa tersebut. Karena doa kita itu akan terhalang oleh dosa. Percuma kita berdoa kalau masih ada dosa di dalam hidup kita. Percuma Bapak Ibu. Lebih baik tidak usah berdoa kalau masih ada dosa. Buang dahulu dosa itu. Minta ampun dari Tuhan. Mengampuni dosa kita. Dan bertobat. Baru kita bisa berdoa. Dan doa kita akan didengar oleh Tuhan. Jika masih ada dosa dalam hidup kita, Roh Kudus tidak akan berkarya. Roh Kudus tidak akan betah di dalam hidup kita. Dan kita juga tidak akan betah di dalam hidup dalam Roh Kudus. Karena itu saling bertentangan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, buang kebiasaan buruk kita. Buang dosa-dosa kita. Agar Roh Kudus dapat berkarya di dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak saat ini. Maukah kita berkomitmen? Kita berjanji untuk meninggalkan dosa kita. Kita berjanji untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya. Kini saatnya. Kita harus berubah. Yang kedua, hidup untuk menyampaikan kasih. Kita sudah tahu Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu tanpa pamrih, dengan tulus hati. Karena Dia sangat mengasihi kita semuanya. Kita telah diselamatkan. Kita telah memperoleh keselamatan. Sekali diselamatkan, untuk selamanya diselamatkan. Oleh karena itu juga Tuhan terus melindungi kita. Di dalam perjalanan di dunia ini yang penuh dengan dosa, Tuhan tetap memberikan perlindungan. Roh Kudus yang ada terus menerangi kita. Roh Kudus yang membisik kita di dalam menjalani kehidupan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan pada waktu kita ingin berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, ada suara bisikan dari Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa jalan itu bukanlah jalan yang kehendaki Tuhan. Mari anakku untuk kembali ke jalan yang benar. Pertolongan, keselamatan diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup harus seperti Yesus. Mari bangkit dari keterpurukan kita. Apa yang kita hadapi? Malaskah? Aku malas ke gereja, aku malas melayani Tuhan, aku malas berkarya. Atau egoiskah kita? Atau nggak peduli dengan sesamanya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Mari bangkit. Yesus telah bangkit mengalahkan itu semuanya. Mengalahkan kemunafikan kita. Mengalahkan kemalasan kita. Mari kita bangkit. Kita bangkit mencari yang hilang. Mencari domba-domba yang hilang. Dan menyampaikan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Yesus kepada mereka. Agar mereka juga dapat diselamatkan. Mari. Maukah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka yang terhilang. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup penuh dengan ucapan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Secara manusia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang, dan kurang.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kepuasan hanya dapat diperoleh dengan mengucapkan syukur dalam segala hal. Apapun yang kita miliki, ungkapkanlah dengan syukur. Karena itu adalah berkat bagi kita. Tuhan telah memberikan kepada kita. Cukup. Cukup. Mari kita mengucap syukur atas kecukupan yang diberikan kepada kita. Ungkapan syukur atau ucapan syukur, ya, itu merupakan menandakan pemeliharaan Tuhan, ya, atas kehidupan kita. Kita tidak pernah kekurangan karena kita selalu mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita selalu mengucap syukur, ya, dalam segala hal dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kebanggaan pribadi kita. Bukan karena apa-apa, tapi karena anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, Paskah memberikan arti bagi kita bahwa kita telah dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen, bersama-sama berjanji kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Hidup untuk menyampaikan kasih Kristus. Dan yang ketiga, hidup penuh dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih renungan Kau berikan pada kami. Terima kasih akan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tolong Tuhan, kami mohon akan kasih setiamu menyertai kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Kami hidup dapat memberikan kasih karunia kepada orang lain. Dan juga ya Tuhan, kami bisa hidup penuh dengan ucapan syukur karena berkat daripadamu. Pertolongan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat beraktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.